Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, i'lamu rahimani wa rahimakumullah fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ayul ikhwah, kepada para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu jalla jalaluh, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang sangat besar. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan juga nikmat taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mari kita terus bersemangat untuk senantiasa selalu bersalawat untuk Nabiul Mustafa, yakni Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ayul ikhwa wal akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang masa muda yang dipertanggungjawabkan, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya di kalangan para jamaah sekalian ada yang masih muda dan juga ada yang telah melewati masa muda. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan muliakan, maka perhatikanlah bahwasannya masa muda
adalah masa di mana seseorang mencari jati dirinya. Masa muda adalah seseorang itu ingin membuktikan eksistensinya. Bahkan ada sebahagian orang yang mereka di masa mudanya ingin mencari perhatian dengan melakukan hal-hal yang menjadi pusat perhatian oleh manusia. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Tentunya masa muda juga, yakni masa muda yang penuh dengan dorongan syahwat yang begitu kuatnya. Dan masa muda adalah masa yang penuh dengan dorongan syubhat yang begitu dahsyatnya. Oleh karena itu, masa muda ini kita harus kontrol. Perlu adanya pembinaan agar mereka tidak berlebihan atau keluar dari bimbingan syariat Islam. Karena masa muda ini banyak keunggulannya, memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang sudah tua renta. Di antaranya adalah masa muda, yakni masa yang penuh dengan semangat yang membara, tenaga masih kuat, tekad yang kuat, bahkan mereka memiliki ide yang cemerlang, memiliki pemikiran yang berlian. Oleh karena itu, masa muda akan dimintai pertanggungjawabannya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Nabi mengatakan, la tazul, tidak akan bergerak, zala yazulu, tidak akan bergeser sedikit pun, sejengkal pun, qadamu bani Adam, yakni kaki anak cucu Adam, seluruh umat manusia, la tazul, tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tentunya pada yaumul kiamah di padang mahsyar, min indi rabbih, tidak bisa bergerak, bergeser sedikit pun di sisi Rabbnya, hatta yus'ala an khamsin, sehingga Allah akan bertanya, Allah akan minta pertanggungjawabannya tentang 5 hal. Jadi tidak ada yang bisa melarikan diri. La tazul, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser sejengkal pun kaki anak cucu Adam. Mungkin kalau di dunia ketika dipanggil oleh hakim, jaksa ataupun dari pihak kepolisian bisa kabur-kaburan. Ya. Pada yaumul kiamah la tazul, tidak bisa bergerak apalagi melarikan diri. Sehingga Allah akan tanya an khamsin, yakni tentang 5 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnah, tentang umur kita, usia kita, untuk apa kita gunakan. Bapak Ibu yang sudah usianya 40, 50, bahkan mungkin mendekati 60, ya. Ini akan ditanya nih, an umrihi fi ma'afnah, engkau gunakan untuk apa semasa engkau hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fi ma'ablah, dan Allah akan bertanya kepada kita tentang syabab, yakni masa muda.
yang saya telah terangkan, yang saya telah jelaskan tentang keutamaan masa muda, ya, maka akan tanya wa an syababihi, tentang masa mudanya, fima ablah, engkau habiskan untuk apa? Apakah sekedar untuk main-main saja, nongkrong-nongkrong gak jelas di jembatan, atau naik motor balap-balapan, atau mungkin ada sebagian manusia yang menjadi manusia silver, Pak, ya, berdiri di lampu merah, bahkan sekarang sudah merambah ke kampung-kampung, ya. Allah akan tanya wa an syababihi fima ablah, engkau habiskan untuk apa masa mudamu? Kemudian yang ketiga, Allah akan tanya wa malihi, tentang hartanya. Tentang harta Allah akan tanya dua hal, ya. Yang pertama adalah min aina iktasabahu, dari mana Anda dapatkan harta ini. Jadi kalau mencari harta yang halal akan dihisap. Jangan tenang-tenang aja, Pak. Wah, alhamdulillah Ustaz, saya hasil usaha saya semuanya halal, ya. Kalau kita di dunia ini bekerja mendapatkan harta yang halal akan dihisap. Jika kita mencari harta yang haram akan diazab. Jadi kedua-duanya ini Masya Allah dihisap semuanya. Makanya nanti pada yaumul qiyamah orang kaya masuk surganya belakangan daripada apa? Orang miskin masuk surganya bisa duluan. Karena dia nggak ada pertanyaan ini, min aina iktasabahu, dari mana Anda dapatkan harta ini? Jangankan harta, ya, mobil, motor, sepeda ontel aja nggak punya, makan aja Senin Kemis. Bahkan ada sebagian yang menunggu, yakni pemberian dari orang lain. Maka masuk surganya duluan tuh, nggak ditanya tentang harta. Dan perbedaannya khamsina mi'ah, yakni 500 tahun, atau nisful yaum, setengah hari. Satu hari di akhirat yakni 500 tahun di dunia. Jadi si miskin, si fakir sudah bersenang-senang di surga, sementara si kaya masih disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min aina iktasabahu, dari mana Anda dapatkan harta ini? Apakah hasil korupsi, tipu-tipu, hasil pungli, ya, berkedok agama, terkadang ngumpulin sumbangan ini itu segala macam, ternyata untuk kepentingan pribadi. Kemudian apa yang kedua tentang harta? Wa akan tanya wa fima anfaqah, setelah Anda mendapatkan harta ini, wa fima anfaqah, dan kau kemanakan? Engkau gunakan untuk apa? Engkau belanjakan untuk apa? Apakah engkau gunakan untuk yang halal dalam rangka taat fi sabilillah, atau sebaliknya bahkan dia gunakan untuk berfoya-foya, untuk maksiat dan seterusnya? Akan ditanya itu semua. Dan yang terakhir, Allah akan bertanya kepada kita sekalian, wa madza amila fima alima. Allah akan tanya kepada kita sekalian, khususnya bagi orang yang suka ngaji nih, Pak, ya. Kita semua akan ditanya wa madza amila, dan apakah Anda telah beramal? Amila, telah melakukan amalan, fima alima, terhadap ilmu yang Anda telah ketahui. Jadi jangan anteng-anteng aja nih, rajin ngaji, ya, tapi nggak pernah mengamalkan. Padahal kata Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ta'allamu, belajarlah dan belajarlah kalian tentang dinul Islam. Faida alimtum, dan jika sekiranya kamu telah tahu ilmu tersebut, tugas kita tinggal satu, fa'malu, dan kerjakanlah. Itulah yang disebut dengan al-ilmu an-nafi',
ilmu yang bermanfaat, dia tahu, kemudian diamalkan. Maka akan tanya, wa madza amila fi ma'alima? Apakah engkau telah melakukan, mengerjakan amalan terhadap ilmu yang engkau telah ketahui? Ya, jangan seperti orang-orang Yahudi al-maghdub yang Allah murkai. Mereka tahu ilmunya, mereka kenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka lebih mengerti, yakni seperti tentang apa? Abnaihim, seperti anak mereka. Mereka tahu ciri-ciri Rasulullah, tapi mereka tolak, mereka tidak amalkan ilmunya. Cuman gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak Allah utus dari kalangan Bani Israel, malah dari kalangan Bani Quraisy. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, dari hadis ini bahwasannya ada 5 perkara yang akan tanya, di antaranya adalah wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa muda kita habiskan untuk apa? Padahal di awal pertanyaan Allah akan bertanya kepada kita an umrihi fi ma'afnah, tentang umur kita, usia kita gunakan untuk apa? Ya, padahal masa muda adalah bagian dari umur kita. Tapi Allah minta secara khusus pertanggungjawaban kita habiskan, kita gunakan untuk apa masa muda kita. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya kesuksesan anak-anak muda adalah ini merupakan kesuksesan umat. Tidak mungkin suatu umat mencapai kebahagiaan, kejayaan, kemapanan, kebesaran dan juga ketentraman kecuali manakala yakni kaum mudanya, para pemuda-pemudi, jika mereka yakni berpegang teguh pada ajaran yang diajarkan oleh generasi pertama, yakni Nabi kita yang mulia dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, hendaknya para pemuda dia menghabiskan masa mudanya untuk thalabatul ilmi, belajar dan belajar ilmu din tentang agama yang pastinya bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakat, bahkan untuk umat manusia secara umum. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Begitu juga presiden kita yang pertama, yakni Insinyur Soekarno, beliau pernah mengatakan tentang pemuda. Apa kata beliau? Kata beliau di hadapan para masyarakat, penduduk Republik Indonesia ini, beliau pernah mengatakan, berikan kepadaku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beliau kalau berpidato itu masya Allah, ya, berorasi, ya, berkhutbah, ya, ini membuat manusia terpukau. Beliau mengatakan, berikan kepadaku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia ini. Subhanallah. Maka pemuda ini memiliki peran yang sangat penting dalam Islam. Jika kita melihat sejarah bahwasannya Ashabul Kahfi, penghuni goa, mereka adalah para pemuda, ya, dan front pembela Rasulullah yang paling depan, mereka adalah para pemuda. Yang kita pernah dengar mungkin ada yang namanya Ashabus Suffah yang berjumlah kurang lebih 70 orang,
Ya, mereka adalah para pemuda dari kalangan Ansor yang setiap hari mereka belajar dan belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai kepada kita satu hadis yang sangat terkenal, yang sangat masyhur di telinga kaum muslimin, yang berbunyi, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Siapa perawinya? Yakni seorang pemuda, Malik bin Huwairis radhiyallahu taala anhu. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Tentunya pujian-pujian bagi para pemuda ini sangatlah banyak. Ya, pemuda-pemuda yang tumbuh di dalam naungan Islam tentunya sangat luar biasa. Ya. Mengapa demikian? Karena masa muda adalah masa yang penuh dengan dorongan syahwat yang begitu besar, dorongan syubhat yang begitu dahsyatnya, di mana mereka akan mudah terlena, terpukau dengan gemerlapnya dunia ini. Makanya Nabi menjanjikan bagi siapa saja seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk tunduk dan patuh beribadah kepada Allah, maka akan berikan satu pahala, satu ganjaran yang sangat besar pada yaumul qiyamah di padang mahsyar. Disebutkan dalam hadis dari Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Nabi bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Nabi mengatakan sab'atun, nanti akan ada 7 kelompok, akan ada 7 golongan yang Allah akan yuzilluhumullahu fi zillihi, Allah akan berikan naungan kepada mereka. 7 kelompok ini yauma la zilla illa zilluh, di mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yakni di padang mahsyar seluruh manusia akan kumpulkan, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir mati pada yaumul qiyamah, dikumpulkan di padang mahsyar. Hasyara yahsyur itu berkumpul, mahsyar tempat berkumpul, yang konon katanya nanti Allah akan kumpulkan mereka di padang mahsyar yang luasnya sejauh mata memandang, tidak ada tepinya. Ya, yauma tubadal ardu ghairu samawat, di mana pada hari tersebut Allah akan rubah bumi ini tanpa ujung, tanpa tepi. Ya, seperti langit tidak ada ujungnya. Kemudian apa? Disebutkan dalam hadis yang lain, tudna syamsu yaumal qiyamati fawqa ru'usihim qadra mil. Pada hari kiamat di padang mahsyar, di mana akan dekatkan matahari di atas kepala mereka, manusia ini qadra mil, hanya 1 mil saja, dekat sekali. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, mereka dikumpulkan dalam keadaan khufatan, dalam keadaan tidak menggunakan khuf, sendal ataupun alas kaki, wa uratan, dalam keadaan telanjang, ariyat, wa gurla, dan tanpa dikhitan, seolah-olah kawaladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Telanjang, gak pakai sendal, tidak dikhitan. Cuman ini dewasa, ini udah tua, di padang mahsyar. Ya. Kemudian apa? Matahari Allah dekatkan qadromil 1 mil, sehingga mereka bercucuran air keringatnya, sampai ada yang ilal ka'bain, ada yang semata kaki, wa ila rukbatain, ada yang sedengkul, selutut, ada yang ila
sadrihi, yakni dadanya, wa ila haqwaih, sampai ada yang tenggelam, ya, sehidungnya, yulzimuhu ilzaman, tenggelam, benar-benar tenggelam dengan air keringatnya masing-masing. Tentunya yang keringatan ini yang tidak mendapatkan apa? Naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah pahala ganjaran yang sangat besar bagi 7 kelompok ini yang mereka Allah janjikan berupa pahala besar pada yaumul qiyamah di padang mahsyar. Di antaranya adalah Nabi sebutkan wasyabun nasa'a fi ibadatillah, yakni seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam rangka tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mulai saat ini kita ingat-ingat tuh Pak, lagi masih muda ngapain aja, ya? Apakah naik Vespa, ya, dari Sabang sampai Merauke, atau main layangan, atau generasi TikTokan, ya, yang mereka belajarnya di madrasah YouTubiah gitu ya, YouTubean mulu kerjanya, lulusannya madrasah wasafiyah, wasapan mulu kerjanya. Lah, berikhtilaf kapan batas akhir masa muda, ya. Ada sebahagian mereka mengatakan masa muda berakhir pada usia 30 tahun. Ada yang sudah lewat 30 tahun sini? Udah tua berarti. Ada yang mengatakan usia batas akhir masa muda usianya 33 tahun. Ya. Kelahiran 80, wah udah lewat itu Pak ya. Apalagi 70. Dan pendapat yang ketiga dalam majalah Al-Asalah, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, beliau menyebutkan pendapat yang ketiga, yakni masa muda berakhir pada usia 40 tahun. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pendapat yang terakhir inilah yang lebih mendekati kebenaran, bahwasannya masa muda berakhir pada usia 40 tahun. Ya. Jadi yang masih 35, 36, 37 masih aman gitu. Tapi harus dihabiskan masa mudanya untuk beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jalla la ya'jabu, Allah merasa kagum, la ya'jabu, Allah merasa ta'ajub, merasa heran, minasyabab, dari seorang pemuda, laisat lahu syabwah, yakni Allah merasa kagum dan heran kepada seorang pemuda, laisat lahu sabwatun, yang dia tidak memiliki sabwah. Sabwatun ini bukan sop buah Pak ya. Ini sabwatun, bahasa Arab ini ya. Disebutkan sabwah ada 3. Yang pertama adalah ini pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Sabwah ciri-cirinya adalah seorang pemuda yang tidak selalu menjadi budak hawa nafsunya. Yang kedua, dia senantiasa selalu yakni mengerjakan amalan taat, amalan kebajikan. Ya. Rajin sholat berjamaah ke masjid, menghadiri majelis taklim, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Ada baksos, bakti sosial, ada kegiatan di RT, kerja bakti, dia kerja. Ya, melakukan amalan-amalan taat, ini sabwah. Dan yang ketiga, ciri-ciri pemuda yang Allah ta'ajub dengannya adalah dia berusaha dengan keras semaksimal mungkin untuk menjauhi kemaksiatan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya pemuda yang sabwatun, enggak suka ngikutin hawa nafsu, selalu mengerjakan amalan taat dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi maksiat. Wah, sekarang ya pemuda saat ini Masya Allah, kalau ada mungkin 10.001 ya Pak ya, atau mungkin 100.001 nih, bukan 1.001 lagi, jarang sekali yang ada pemuda kita ini, subhanallah ya, yang perempuannya naik motor boncengan Pak ya, bertiga, namanya apa tuh, cabe-cabean katanya Pak ya, bibirnya menor, merah, udah kayak bibirnya kejepit pintu gitu ya, merah. Laki-lakinya nggak mau kalah, sama juga boncengan, 3 bahkan lebih sampai 4. Kalau perempuan cabe-cabean, kalau laki apa tuh? Terong-terongan. Wah. Kalau anak kecil ada lagi nih, masih SD pakai motor, goncengan juga tuh. Karena masih kecil berarti toge-togean gitu ya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Sekarang anak-anak muda kita itu Masya Allah, mereka itu suka menyia-nyiakan waktu mudanya. Ya, nongkrong-nongkrong di jalanan, di jembatan sambil megang gitar, nyanyi ikutannya malam, yang datang siang gitu ya. Lagu-lagu zaman era dulu ya, Masya Allah. Ini maksiat ini. Ya, sobwah, dia berusaha semaksimal mungkin meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya sekedar menjauhi, bukan hanya sekedar nggak mau melakukan maksiat, dia tinggalkan, dia jauh-jauh dari maksiat. Wala taqrabuz zina, jangan berbuat wala taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi berzinanya. Maka di antara wasilah terjadinya perzinahan apa? PDKT, ya, pacaran dan seterusnya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu para pemuda hendaknya dia harus mengisi waktu mudanya, masa mudanya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti yakni menghadiri majelis ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ataupun membuat kegiatan-kegiatan yang positif seperti tadi bakti sosial, kerja bakti. Jangan malas, jangan sibuk bikin konten, ya, sibuk tiktokan. Ini bukan hanya pemuda, pemudi pun demikian. Pakai jilbab, goyang-goyang itu Pak ya, udah kayak ulet, ulet keket katanya. Malu, ya, subhanallah. Maka yang terpenting lagi ketika masa muda ini, jangan lupa mencari teman yang baik, ya, karena masih muda ini sangat labil jiwanya, mudah terpengaruh, terhasut oleh lingkungan, sehingga Nabi katakan al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu mengikuti agama temannya, khalil, ya, baik buruknya seseorang itu lihat kepada siapa dia berteman. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka Nabi menganjurkan hendaknya seseorang itu melihat kepada siapa dia berkawan. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, sekali lagi contoh-contoh para pemuda di tengah masyarakat kita ini luar biasa. Ada sebahagian mereka yang memakai anting, ya, bukan di telinga, di hidung, gitu lah. Hidungnya ditindik. Bahkan ada yang di bibir, ada yang di lidah, ada yang di apa Pak? Di pusar. Ya, pemuda kita, gaya rambut dikatasin, pang gitu ya. Itu kalau ada tukang balon kesian, pecah ya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka mereka sebenarnya melakukan hal tersebut tujuannya ingin mencari perhatian. Maka bapak ibu sekalian yang punya anak,
yang belia masih muda diarahkan, isi mereka dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan yang sia-sia. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, nafsuka in asghalatha bil haqq wa illa istagalatka bil batil. Jiwamu, dirimu, jika tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, dengan amalan taat, maka istagalatka bil batil, maka jiwa ini, diri ini akan disibukkan dengan hal-hal yang batil, yang maksiat. Jadi pemuda-pemuda kita direkrut, ya, dirangkul, ajak untuk melakukan hal-hal yang positif, dikasih kegiatan. Makanya ada namanya itu, setiap masjid ada apa Pak? Prismi, ya, pemuda atau remaja masjid apa gitu Pak ya. Kalau di sini apa pemudanya Pak? Prisma. Apa tuh namanya? Kepanjangannya? Prisma ya di sini ya. Iya. Ini direkrut, ini kasih kegiatan. Jangan dibatasi. Ini penerus generasi umat manusia. Ya, yang tua-tua sudah ngalalah. Ya, banyakin ibadah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak pemuda kita. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah juga pernah memberikan nasihat kepada pemuda yang bernama yakni Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abir sabil. Wahai Abdullah ibnu Umar, kun, jadilah engkau, fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharib, seakan-akan kamu ini apa? Yani orang asing. Orang asing itu apa Pak? Nggak punya tempat tinggal, ya, nggak punya tempat berbaring, orang asing. Kemudian apa kata Nabi? Aw'abirus sabil, atau kamu seperti, jadilah engkau di dunia seperti abirus sabil, yakni pengembara. Pengembara dia ada sesuatu yang dituju, ya. Dunia ini tempat kita mencari bekal untuk sampai ke tujuan kita, yaitu akhirat. Ya, abirus sabil, pengembara, kita akan menuju ke negeri yang jauh. Yang tentunya Nabi gambarkan ini di padang pasir, di gurun Sahara. Ya, yang kanan kirinya panas membentang, ya, menyengat. Mungkin didapati saya juga ada perampok, tukang begal, ya, menyengsarakan. Maka ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, hendaknya di dunia ini kita seperti gharibun, orang yang asing, au abirus sabil, atau yakni pengembara. Mohon maaf kalau bahasa kita lagi di Indonesia ini seperti orang-orang dari luar Jakarta, entah itu dari Sumatera, Sulawesi, dari Jawa, turunnya semua ke Jakarta. Mereka mencari apa? Uang, kehidupan dunia. Mereka rela jadi tukang bajai misalkan. Mereka rela jadi pengemis, ya, mengais rezeki terus, ya. Kalau sudah dapat banyak pulang ke kampung halamannya. Mereka nggak apa-apa di Jakarta, di sini jadi gembel nggak masalah. Yang penting nanti pulang ke kampung banyak duit. Dan itu waki, nyata. Ya, pengemis ketangkep, dirazia, didapati tasnya ada belasan juta. Digerobak banyak duitnya lagi. Ketika dipulangkan, di sana gelarnya sudah haji, punya ternak sapi gitu ya. Karena penghasilnya luar biasa. Jadi gepeng ya, gelandangan dan pengemis itu dulu ya. Mereka subhanallah, terutama di bulan Ramadan, penghasilan mereka sampai sehari 3 juta. Ya. Sehari 3 juta dikali 30 hari berapa Pak? 3 kali 3 9 ya. 90 juta. Kalah ustadz gajinya. Subhanallah. Ya, kalau saya gaji alhamdulillah 5 koma lah.
Tanggal 5 udah koma gitu. Nyari kemana lagi gitu. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka perlu diperhatikan ya nasihat Rasulullah kepada seorang pemuda. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti gharib, orang asing. Emang ini bukan tempat tinggal kita, ada negeri kita yang abadi. Karena kita memang asalnya dari surga. Ya, nenek moyang kita Adam alaihissalam dan Hawa itu asalnya dari surga. Ini kampung orang ini, dunia, bukan negeri yang abadi. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian begitu juga nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia ini akan pergi jauh meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu mukbilatan. Sementara akhirat akan segera mendatangi kita dengan sangat cepatnya. Walikulli wahidatin minhuma banun. Setiap keduanya, salah satu dari keduanya, yakni apa? Dunia dan akhirat, mereka memiliki banun, punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat. Wala takunu min abda'id dunya. Dan jangan kalian menjadi budak-budak dunia. Cinta dunia, angan-angannya panjang. Kalau orang yang angan-angannya panjang, maka dia akan takut mati. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, fa innal yaum amalun wala hisab. Di dunia ini tempat kita beramal, wala hisab, nggak ada perhitungannya. Wa amma godan, adapun besok nanti nih di akhirat, hisabun wala amal, adanya hari penghisaban, akan dihitung-hitung oleh Allah semuanya. Ya, di antaranya 5 pertanyaan tersebut, wala amal, dan tidak ada lagi amal. Wallahu ta'ala alam. Ini merupakan nasihat tentunya bagi saya pribadi dan bagi para jamaah sekalian untuk senantiasa selalu memanfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Berapa menit lagi Pak salat Isya? 1 menit lagi. Oh, 2 menit lagi. Ya, mudah-mudahan cukup hadis yang saya akan bacakan dari Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nabi juga memberikan nasihat kepada kita sekalian, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah, gunakanlah 5 hal, 5 perkara sebelum datang 5 perkara tersebut. Ya, kalau di kita ini dijadikan lagu nih Pak ya. Syababaka qabla haramik. Jadi gunakanlah, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Manfaatkan. Mumpung masih kuat ke masjid, datang ke masjid. Mumpung masih kuat, masih muda, datang ke majlis taklim. Mumpung masih kuat menghafal Quran dan hadis. Kemudian apa? Syababaka qabla haramik. Yang pertama, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan seterusnya. Nanti kita akan lanjutkan ba'da salatil isya insyaallah taala. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan syukran wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.